Bismillahirrohmanirrohim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf 61. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku ada yang akan terus membela kebenaran hingga hari kiamat." Menjelang hari kiamat turunlah Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin umat Islam saat itu berkata, "Wahai Nabi Isa, pimpinlah sholat bersama kami." Nabi Isa pun menjawab, "Tidak, sesungguhnya sudah ada di antara kalian yang pantas menjadi imam atau pemimpin. Sungguh, Allah telah memuliakan umat ini." Hadits riwayat Muslim. Mimpi ke-12, Masjid Kubah Biru. Aku bermimpi sedang berada di suatu tempat, tapi aku belum tahu tempat ini di negeri mana. Aku sedang berdiri bersama banyak orang. Aku merasakan mereka berasal dari berbagai bangsa. Kami sedang berdiri di luar sebuah masjid yang berkubah biru. Masjid ini berlantai 2 dan baru saja selesai dibangun. Bentuknya segi 4, dindingnya sebagian besar terbuat dari kaca dengan arsitektur modern dan terlihat indah. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi, tapi aku melihat wajah orang-orang itu terlihat panik dan ketakutan. Lalu mereka lari berbondong-bondong masuk ke dalam masjid itu untuk menyelamatkan diri. Meskipun aku belum tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku juga ikut berlari bersama mereka dan masuk ke dalam masjid. Rata-rata mereka adalah laki-laki, tapi ada juga beberapa orang wanita. Lalu aku naik ke lantai 2 dan berkumpul bersama para wanita lainnya. Dari atas kami melihat, para laki-laki itu berkumpul di tengah-tengah masjid. Mereka sedang menemui seorang laki-laki. Aku merasa bahwa laki-laki itu adalah orang yang sangat penting atau pemimpin bagi mereka. Tapi aku tidak bisa melihat dia dengan jelas, karena banyaknya orang yang berkumpul bersamanya di tengah-tengah masjid. Dan tiba-tiba saja, kami melihat sebuah pesawat putih datang mendekat. Pesawat itu sangat besar dan terbang sangat rendah di atas masjid. Pesawat itu hampir saja menabrak kubah masjid. Kami semua langsung berteriak histeris sambil bertakbir dan beristighfar. Tapi aku masih bingung karena aku belum tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini. Bahkan aku juga tidak tahu pesawat itu milik siapa. Tapi aku merasa pesawat itu milik musuh yang ingin menyerang kami. Dan alhamdulillah, kami semua selamat dan pesawat itu sudah menjauh. Lalu aku terbangun. Hikmah mimpi. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah untuk membela pasukan Al-Mahdi orang beriman di Syam, melawan pasukan Dajjal Kafaro di dahinya. Sebagai bantahan bagi Yahudi yang mengklaim bahwa mereka telah membunuh Isa bin Maryam. Sungguh, Allah akan mengungkap kedustaan mereka. Nabi Isa alaihissalam nantinya yang akan membunuh mereka dan membunuh pemimpin mereka, yaitu Dajjal. Turunnya Nabi Isa juga adalah untuk membungkam Nasoro. Sungguh, Allah akan membinasakan berbagai agama di masa Isa turun, kecuali satu agama saja yang tersisa yaitu Islam. Isa pun akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para nabi itu bersaudara selayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku. Dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air, walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah, serta menyeru manusia kepada Islam. Di zamannya, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, dan Allah akan membunuh Al-Masih ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi. Hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama dan demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun
kemudian wafat dan kaum muslimin mensholatkannya. Sahih, hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ahmad.